Ingat baik-baik dia. Ada 4 titipan dari Allah. Anda mesti pandai-pandai melihat apa titipan yang Allah titipkan kepada Anda. Ada tenaga, kekuatan, power. Dia harta tak punya dia harta. Kedudukan dia tak punya. Pengetahuan dia tak punya. Dia cuma punya harta. Dia cuma punya tenaga, power. Maka saat Anda memiliki tenaga itu, maka tenaga itu adalah tenaga yang Allah titipkan pada Anda untuk mendapatkan surga Anda. Contoh Bilal bin Rabah. Dia tak punya harta. Dia tak punya kedudukan. Allah titipkan tenaga kepadanya. Dia gunakan tenaga itu untuk menggali surganya. Dia ambil surga dengan tenaganya. Siapa dia? Dialah muadzin Rasulullah SAW. Dengan tenaganya dia adzan, Allahu Akbar dengan suaranya. Dengan tenaganya dia membela Nabi. Dengan tenaga mengantarkan dia ke surga. Kata Nabi, Bilal ahli surga. Saya dengar suaramu di surga. Allah. 2. Maaf. Pengetahuan. Knowledge. Allah berikan seorang pengetahuan yang dengan ilmu itu dia bisa meraih surga. Bahkan dia hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 disebutlah dia pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Para cendekia itu para ulama yang punya pengetahuan, pewaris para nabi. Dengan ilmu itu dia diminta mengajar pada umat. Dengan ilmu itu dia bisa mengantarkan dia ke surga. 3. Kedudukan. Ini bagian juga urusan dunia. Allah titipkan pada seseorang jabatan, kedudukan. Maaf, bukan untuk dibanggakan lah, bukan. Keliru kalau Anda punya kedudukan dibanggakan, itu salah. Anda kenal Fir'aun? Di mana Anda kenal Fir'aun? Fir'aun itu kedudukannya tinggi, sezaman dengan Qarun. Maaf ya, maaf, dia punya pasukan. Dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saking tingginya merasa kedudukan dia. Allahu Akbar, dia sombong, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-26. Perhatikan baik-baik. Qulillahumma, paling kanan sebelah atas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei, aku yang punya jabatan itu, aku yang punya kedudukan itu, aku yang punya segalanya, aku titipkan kepadamu supaya engkau dengan itu mencari surga. Nanti aku akan tukar. Sekarang kamu berada di atas, esok lusa aku pergantikan pada orang lain. Nah, kalau Anda punya titipan kedudukan jabatan ini, gunakan untuk mencari surga Anda. Anda diamanahi jadi kepala distrik. Misal kepala negeri ini, Selangor, kepala negeri Selangor, Masya Allah, itu kedudukan itu yang mengantarkan Anda ke surga. Buat polis kebijakan-kebijakan terbaik. Misal, ajak orang supaya ramai dia ke masjid. Tulis surat untuk bangun masjid. Tulis surat untuk salat berjamaah. Anda tak usah pikirkan berapa orang yang banyak ke masjid. Yang penting kedudukan Anda membuat kebijakan yang terbaik untuk umat. Saat Anda dipergantikan dengan orang lain, maka tibalah kemudian kedudukan itu akan menentukan apakah Anda bisa mengantarkan Anda ke surga atau tidak. Nah, ini harta. Maaf ya, saat Allah titipkan harta pada Anda, mungkin Allah tuh sangat mengetahui bahwa Anda itu sulit untuk puasa. Seperti orang yang tak punya harta, Senin Kamis dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa. Orang lain yang tak punya harta semacam Anda, dia bangun tiap malam untuk tahajud. Anda tenaga itu tak punya, tahajud pun jarang, puasa pun jarang. Masya Allah, Allah titipkan pada Anda harta benda. Turun ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan harta itu kesempatan meraih surga Anda di akhirat. Maka turunlah kalimat zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Keluarkan pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Turun ajakan infak. Quran misalnya surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Keluarkan pada 5 golongan. Quran surah ke-2 ayat 215. Jadi ketika Allah titipkan harta benda, di negeri ini ada tambangnya, ada mineralnya, ada emasnya, ada macam-macamnya. Itu bukan untuk kita perebutkan dan bersaing dengan yang lain. Dalam arti yang tidak baik. Gara-gara pekerjaan kenapa Anda bisa memutus silaturahim? Gara-gara masalah emas saja, mohon maaf, Anda bisa berkelahi dengan yang lain. Gara-gara urusan tambang saja Anda bisa menzalimi kawan Anda yang lain. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya. Sila tengok saat Islam itu berjaya di Eropa, di Spanyol, kenapa kemudian Muslim bisa runtuh hancur tahun 1492 sehingga terjadi perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh Paus Alexander yang ke-6? Kenapa? Penyebabnya bukan karena orang Islam itu, mohon maaf, kurang berjaya, kurang hebat, tidak. Penyebabnya karena mereka loba dengan urusan dunia. Saling berlomba mendapatkan kedudukan, saling berebut harta benda satu dengan yang lainnya. Akhirnya bersatulah Isabella dengan Raja Ferdinand, menyatu keduanya, melihat kelemahan umat Islam, dipecah belah, diadu satu dengan yang lainnya. Beradu mereka semua, paman bunuh keponakannya, anak bunuh bapaknya, mengganti mendapatkan kedudukannya. Sehingga ketika mereka saling bunuh, saling ambil, saling celah, saling bertengkar, datanglah Isabella dengan